أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi, kita dapat bersilaturahmi lagi dalam kajian sama-sama menuntut ilmu. Yang sudah saya katakan tempo hari, kita di sini bukan saya menyampaikan ilmu, bukan saya yang paling bisa, tapi kita sama-sama menuntut ilmu. Saya juga kembali belajar lagi mengorek-ngorek kitab-kitab yang sudah saya pelajari. Bapak pun sama, belajar lagi sama. Jadi kita tidak ada kata tua dalam belajar, never old to study kalau dalam bahasa Inggrisnya. Di pertemuan pertama yang lalu, yaitu di materi Al-Quran, kita sudah dapat rumus bahwasanya barang siapa yang ingin kualitas hidupnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin kualitas hidupnya berubah dan juga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan satu-satunya adalah memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Itu kalau kualitas hidup kita ingin berubah. Kualitas hidup itu dari mana? Kualitas hidup itu berarti dari tingkah laku kita, dari keseharian kita, dari sifat kita. Itu pun namanya kualitas hidup. Sedangkan yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah materi sholat. Sama dua-duanya, antara sholat dan juga membaca Al-Quran itu erat kaitannya, saling berkaitan semuanya. Dalam sholat ada bacaan Al-Quran, dan bacaan Al-Quran apabila tidak ada di dalam sholat itu juga tidak sah sholatnya. Jadi dua-duanya ini memang sesuatu yang sangat penting. Bahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwasanya as-salatu imaduddin. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat berarti dia sudah meninggikan atau mendirikan tiang agama, atau sudah memelihara supaya tiang bangunan agama tersebut tidak roboh. Nah, maka di Al-Quran pun sama, sudah banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di permulaan sebelum sholat pun kita sudah diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas sholat. Gitu kata-katanya, hayya 'alas sholat. Mari kita sama-sama sholat. Nanti efeknya apa? Setelah kita sholat, hayya 'alal falah. Jadi setelah sholat itu pasti akan beruntung. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kualitas hidup kita berubah. Tapi kalau kita sholat, maka seluruh kehidupan kita akan Allah rubah semuanya. Baik itu kualitasnya, kuantitasnya, dan lain sebagainya. Itu sholat semuanya. Yang ingin saya sampaikan pertama kali jelas adalah saya ingin memberikan pemahaman kepada bapak-bapak sekalian bahwasanya sholat itu sesuatu yang sederhana. Karena saking sederhananya, saking mudahnya, maka banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, banyak orang-orang yang memudahkan untuk tidak sholat, bahkan karena adanya mungkin dalam perjalanan Allah kasih keringanan berupa sholat yang bisa diqosor dan juga dijamak, maka banyak yang ditinggalkan. Nanti saja saya sholatnya, masih bisa diqosor, masih bisa dijamak dan lain sebagainya. Padahal kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kalau kita mau hidup kita sukses, usaha kita sukses,
keluarga kita juga sukses, maka sholat, dan sholat. Itu kunci utamanya. Jadi seberapapun suksesnya orang, kalau tidak sholat, itu namanya bohong, namanya nol. Ya. Jadi umpamanya, misalkan kita punya uang 1 juta. 1 juta itu berarti ada angka 1. Oh, ini belum buka. Nah, ini 1 juta rupiah, 1000000. Nah, yang nol ini merupakan amal ibadah kita. Ada namanya zikir, kemudian wakaf, infak, sedekah, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Yang satu ini adalah sholat. Jadi seberapapun banyaknya amal ibadah kita, kalau yang satunya ini tidak ada, berarti jadi nol semuanya. Ini ilustrasi betapa pentingnya sholat. Jadi bapak-bapak sekalian sudah melaksanakan amal ibadah banyak, sampai nolnya ada triliunan gitu ya, tapi tidak sholat, sama saja, berarti tidak ada angka satunya. Jadi ini masih angka nol semuanya. Tapi kalau ditambahkan sholat, bisa 1 juta, bisa 1 triliun, bisa 1 miliar. Nah, ini ilustrasi kenapa sih pentingnya kita sholat, kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat, kenapa sholat itu penting di samping ibadah-ibadah lainnya. Ibadah-ibadah lainnya sudah kita laksanakan, kok sholatnya tidak kita laksanakan, berarti kita masih nol ibadahnya. Nah, seperti itu. Jadi betul firman Allah itu, kalau kita sholat maka kita beruntung. Artinya adalah kalau kita sudah melaksanakan amal ibadah yang banyak ini, kemudian ditambah sholat, maka itu sudah jadi orang yang beruntung. Kita diilustrasikan dapat 1 triliun pahala. Tapi kalau kita melaksanakan amal soleh yang lain selain sholat, tapi kita tidak sholat, atau mohon maaf, sholatnya bolong-bolong, duhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak, nah itu berarti satu angka satunya tidak ada. Berarti yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah masih nol. Kita tidak membawa apa-apa. Nah, kita tidak membawa apa-apa yang dipertanggungjawabkan. Ya Allah, saya sudah menyantuni anak yatim, saya sudah berinfak, saya sudah bersedekah. Kemudian Allah bertanya lagi, kamu tidak sholat, berarti amal ibadah kamu nol semuanya, tidak ada angka satunya. Bagaimana saya akan memberikan ganjaran kepada kamu? Makanya di hadis Nabi yang lain, sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yaitu as-sholat. Ya, awwalu ma yuhasabu, yang paling pertama, perkara yang paling pertama yang akan yuhasabu bihil abdu, yang akan dihisab pertama kali seorang hamba tersebut, yaitu adalah as-sholat. Jadi yang paling pertama ini sholatnya yang akan dihisab, baru amal-amalan yang lainnya. Sholatnya dihisab, tidak pernah sholat, maka di depannya nol, yang belakangnya jadi nol semua. Tapi kalau kita yang pertama kali ditanya oleh Allah sholat kita bagus, 1, maka yang lainnya ketika kita saya cuma punya amal ibadah sekian ya Allah, cuma menyantuni anak yatim, bersedekah dan berinfak, oh berarti cuma 1000, apalagi ditambah yang lain dan lain sebagainya. Itu beberapa ilustrasi tentang pentingnya sholat. Ya, jadi bapak-bapak, ini memang pentingnya sholat di sini, maka kita jangan sampai meremehkan sholat. Sholat itu penting, saking pentingnya, maka diibaratkan sholat itu adalah menjaga tiangnya agama. Jadi kalau tiangnya tidak kita jaga, maka bisa jadi akan roboh. Berapa banyak pun tiangnya, berapa banyak pun yang melaksanakan sholat, tapi kalau sholatnya bolong-bolong, tetap bangunan tersebut, tiang tersebut akan keropos juga, istilahnya seperti itu. Tiangnya akan keropos, dimakan lain sebagainya, lumut dan lain sebagainya. Akhirnya bangunannya tidak jadi berdiri, akan roboh. Itu istilahnya ilustrasi dari betapa pentingnya sholat. Nah, sholat ini pengertiannya banyak, tapi yang diambil dari beberapa ulama, sholat itu artinya adalah
ad-du'a. Salat itu adalah doa. Salat itu adalah doa. Kenapa doa? Karena banyak di dalamnya terkandung doa. Contoh, dari pertama kali kita mulai Allahu Akbar, itu kita sudah mendeklarasikan bahwasanya Allah itu yang maha besar, saya itu lemah, maka saya harus berdoa kepada Allah. Nah, setelah Allahu Akbar, takbiratul ihram tersebut, maka kita lanjutkan dengan doa iftitah. Nah, di situ terkandung banyak doa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sampai doa terakhir nantinya bahwasanya termasuk golongan orang yang muslim atau bukan yang muslim. Itu doanya. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah, itu juga doa sama, banyak doanya. Ada di ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim, memohon hidayah kepada Allah. Dilanjutkan dengan surat-surat yang lain. Kemudian ruku, itu juga doa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian dilanjutkan sujud sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga. Itu namanya pendeklarasian bahwasanya Allah itu satu-satunya yang memang besar, Allah itu satu-satunya yang akbar, Allah itu satu-satunya yang maha kuasa, kita itu lemah, maka kita harus berdoa, maka disarankan namanya sholat. Nah, kalau pengertiannya itu adalah amalan yang pertama kali, amalan yang dilakukan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kenapa kita harus takbiratul ihram? Ini pertanyaannya. Kadang takbiratul ihram itu nggak usah juga tidak apa-apa, kita langsung sholat, gitu kan? Ada yang seperti itu, ya. Bahkan ada yang sampai berkata di dalam sebuah hadis itu, para ulama, bahwasanya ketika kita masuk ke dalam masjid, kita sholat, kita tidak berniat pun, Allah sudah tahu kita akan sholat apa. Nah, seperti itu. Sampai diilustrasikan seperti itu. Jadi memang sholat ini karena pentingnya sholat, maka ketika kita masuk ke masjid, kita masuk kemanapun, kita melaksanakan sholat apapun, Allah sudah tahu, oh hamba saya itu akan melaksanakan sholat ini. Jadi niat itu memang tidak perlu kita ucapkan. Ya, ada yang memang harus kita ucapkan, ada yang memang di dalam hati. Tapi yang lebih tepat, niat itu memang di dalam hati. Jadi ketika kita mau takbiratul ihram, kita berniat di dalam hati kita. Jangan sampai niatnya terdengar dengan yang lain. Kenapa tidak boleh terdengar dengan yang lain? Karena di dalam niat ini terkandung doa yang berbeda-beda. Masing-masing dari kita tentu harapannya beda-beda. Saya permohonannya apa? Mas Kodri permohonannya apa? Pak Solihun permohonannya apa? Bapak yang lain pun permohonannya beda-beda. Itu kenapa niat itu adanya di dalam hati. Jadi ketika sudah berniat usolli fardul maghribi, itu berarti kita sudah berniat mau melaksanakan sholat maghrib, tentunya dengan permintaan-permintaan kita yang lainnya, mau minta apa dan lain sebagainya. Karena permintaan kita berbeda-beda, maka niatnya pun sudah cukup di dalam hati saja. Maka salah satu ulama itu menyatakan, sudah kita tidak berniat pun, ketika kita mau sholat, Allah sudah tahu mau sholat tahajud kah, mau sholat duha kah, atau mau sholat apakah. Nah, seperti itu. Nah, tadi sholat menurut istilah itu diawali dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Salam itu kan artinya keselamatan, ya. Salam itu artinya keselamatan. Kenapa ketika salam itu kita harus nengok ke kiri dan nengok ke kanan? Itu juga sama, kita mengikrarkan diri kita kepada saudara di samping kita, samping kanan, dan saudara di samping kiri kita. Wahai saudaraku yang di samping kanan, kalau kamu bersama saya, kamu akan aman. Ketika nengok ke kiri, wahai saudaraku yang ada di sebelah kiri, ketika kamu bersama saya, ketika kamu berteman dengan saya, ketika kamu bersaudara dengan saya, maka kamu aman bersama saya. Saya tidak akan mengambil hak kamu, saya tidak akan melanggar apapun yang tidak boleh dari kamu. Nah, itu namanya salam.
Jadi kenapa salam itu harus nengok ke kanan dan ke kiri? Itu ikrar diri kita sebagai hamba, sebagai manusia. Saudaraku, kamu akan aman sama saya. Saya tidak akan mengambil harta kamu, saya tidak akan mencederai kamu, saya tidak akan berbuat jelek kepada kamu. Nah, maka akan timbul dari sini ayat Allah yang lain. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, dari sini nanti ada fahsya wal munkar. Ada munkar, ada fahsya. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini saya ngasih ilustrasi dulu ya, kita belum masuk babnya dulu. Jadi mukadimah dulu supaya paham dulu, oh sholat itu seperti ini. Nah, gitu kan. Nah, jadi sholatnya bisa mencegah fahsya dan juga munkar, bisa mencegah kemunkaran dan juga kebatilan. Itu yang seperti apa? Yang seperti diikrarkan di sini. Nah, diikrarkan di sini. Jadi kalau kita sholatnya sudah khusyuk, nah ini tambah lagi ada khusyuk. Kalau sholat kita sudah khusyuk, maka akan timbul yang namanya salam. Salam akan timbul yang namanya keselamatan. Kita menyelamatkan teman kita, saudara kita yang di samping kanan, menyelamatkan teman kita, saudara kita, tetangga kita yang di sebelah kiri. Nah, nanti akan timbul yang seperti ini. Kalau sudah kita mengikrarkan diri kita, saudaraku, saya akan memberi keselamatan kepada kamu, maka kita sudah masuk ke dalam ayat Al-Qur'annya. Sudah pasti sholatnya tanha anil fahsya. Tanha itu artinya tidak akan berbuat, ya, menjauhi perbuatan yang fahsya dan munkar, menjauhi perbuatan yang jelek dan juga yang batil. Nah, seperti itu. Ini kenapa sholatnya fahsya anil munkar. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, saya kok udah sholat tapi masih berbuat dosa, kenapa? Nah, itu banyak pertanyaan seperti itu. Padahal Allah sudah berfirman, kalau kamu sholat, kamu pasti terhindar atau kamu pasti akan tidak melakukan fahsya dan munkar. Tapi kenapa saya masih fahsya dan munkar? Mungkin sholatnya belum khusyuk. Mungkin di dalam hatinya ketika salam hanya sekedar salam, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan. Tapi tidak menebarkan keselamatan kepada samping kanan dan samping kirinya, seperti itu. Makanya kalau salam nengok kanan dan nengok kiri itu jangan cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Jadi supaya di dalam hati kita benar-benar kita mengikrarkan, gitu kan, kita mendeklarasikan saya itu yang memberikan keselamatan kepada teman samping kiri saya, teman samping kanan saya menjamin keselamatan teman atau tetangga atau saudara samping kanan saya dan samping kiri kita, bukan yang memberikan keselamatan, yang menjamin keselamatan itu hanya Allah. Jadi saya menjamin keselamatan saudara yang ada di samping kanan saya tidak akan mencuri, saya tidak akan menzolimi dia, saya tidak akan berbuat yang macam-macam terhadap dia. Nah, seperti itu. Ini namanya sholat. Nah, dari sini sudah cukup jelas ya, Bapak ya. Sudah cukup jelas dari ilustrasinya, ini kenapa pentingnya sholat. Nah, langsung kita masuk ke bab sholatnya. Sholat tadi sudah dikatakan untuk menjadi sholat yang khusyuk itu yang seperti apa? Nah, khusyuk di Quran surat Al-Mu'minun itu ada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi qad aflahal mu'minun, pasti ya, qad itu artinya pasti. Pasti orang itu beruntung. Yang seperti apa? Orang-orang alladzina hum, orang-orang yang sholat dengan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Nah, jadi situ Allah ingin menggambarkan bahwasanya orang yang sudah pasti beruntung itu, yang sudah pasti Allah rubah kehidupannya, itu yang orang sholatnya khusyuk. Nah, cuma definisi khusyuk ini dari beberapa ulama banyak. Ada yang khusyuk itu tidak mikirkan apa-apa, tidak mikirkan apa-apa. Jadi tidak memikirkan di dunia.
tidak memikirkan dunia. Nah, yang namanya manusia, yang namanya kita, ya, itu kan diciptakan khuliqal insana min ajal. Ajalun. Ajalun itu artinya tergesa-gesa. Jadi manusia itu pengennya itu yang instan. Pengennya yang instan. Itu memang sudah kodratnya, ya. Khuliqal insana min ajal. Itu di dalam Al-Qur'annya ada. Khuliqal insana min ajal. Jadi manusia itu pengennya yang instan. Sholat pengennya yang cepat, nggak mau yang lama. Jadi ketika ada definisi khusyuk itu tidak memikirkan dunia, ketika imamnya cepat baca suratnya, itu bolehlah jadi khusyuk. Tapi ketika imamnya baca Al-Qur'annya agak panjang, itu pasti kepikiran yang lain sebagainya. Ini imamnya panjang, saya belum makan, saya belum lain sebagainya. Nah, itu definisi khusyuknya tidak masuk akhirnya. Ada juga yang definisi khusyuknya itu adalah memahami arti bacaan. Ini ada yang memahami arti bacaan. Maka ketika kita kecil dulu, kita sering diajarkan ketika imamnya baca Al-Fatihah, kita harus baca artinya dalam hati. Nah, mungkin ada yang seperti itu ya, ketika masih kecil ada yang didoktrin oleh gurunya atau oleh orang tuanya seperti itu. Nah, ketika imamnya itu sedang baca Al-Fatihah, maka kamu baca artinya. Nah, itu sebenarnya memang menujunya ke sini, ke khusyuk, ya. Menujunya ke khusyuk, yaitu memahami arti bacaannya. Ya, ketika imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, berarti betul. Saya harus berniat karena Allah. Saya harus ikhlas karena Allah. Sholat pun harus ikhlas, bukan karena pengen dilihat siapa-siapa, bukan karena pengen ditunjuk jadi DKM atau lain sebagainya gitu kan, mohon maaf. Ya. Kemudian dilanjutkan ke surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Nanti harus tahu bacaan, arti bacaannya. Oh, subhana rabbiyal a'la itu artinya seperti ini. Maha suci Allah yang maha tinggi. Nah, jadi selain kita baca ininya, selain kita baca Arabnya, kita baca artinya juga. Bahkan guru saya dulu pernah berkata, Al-Fatihah yang kita baca ketika kita sekolah dengan Al-Fatihah yang ketika kita baca sekarang itu harus beda. Bedanya apa? Bukan bedanya artinya itu ayatnya diganti, bukan. Maksudnya beda itu beda dalam memahaminya. Mungkin kalau kita waktu sekolah SD atau SMP, mungkin ketika kita sholat kita sekedarnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, mungkin seperti itu. Kalau anak-anak kita sholat mungkin seperti itu. Karena memang masih levelnya Al-Fatihahnya memang seperti itu. Nah, ketika kita sudah dewasa, maka Al-Fatihah yang kita baca harus beda, harus kita resapi. Alhamdulillahirabbil alamin, Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Oh, berarti yang punya alam semesta ini adalah Allah. Berarti kita harus yakin apapun yang Allah takdirkan ke kita, berarti itu adalah yang terbaik bagi kita, baik itu yang jelek ataupun yang buruk. Nah, jadi ini juga kesalahan ya. Orang Indonesia memaknai musibah. Ini dikupas sedikit ya, agak melenceng sedikit. Musibah itu kalau orang Indonesia memaknainya adalah sesuatu yang jelek, ya, sesuatu yang buruk menimpa orang tersebut. Sedangkan dalam bahasa Arab musibah itu asal katanya dari asoba yusibu. Asoba yusibu itu artinya mengenai. Jadi kena kepada kita, gitu kan? Jadi musibah itu adalah apa yang kena ke kita, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Nah, baik yang buruk atau yang baik, gitu kan? Kalau yang buruk sudah lazim lah kita tahu ya, kita sakit, kemudian ada yang meninggal dan lain sebagainya, itu berarti musibah buruk. Nah, musibah baik itu ada juga. Kita punya istri yang cantik, itu juga musibah yang baik. Kenapa? Mungkin ketika di jalan ada yang menggoda dia dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk musibah yang baik ya. Itu musibah yang baik. Jadi jangan dianggap musibah itu adalah sesuatu yang buruk, bukan. Jadi musibah itu ada musibah yang baik, ada musibah yang buruk. Nah, seperti itu.
Lanjut lagi ke sini, memahami arti bacaan. Jadi yang nanti akan kita pelajari adalah selain kita perbaiki gerakan sholat kita juga akan coba memahami arti bacaan sholat kita dengan sederhana lah. Dengan sederhana, tidak mesti sesuai dengan kaidah Arab, tapi masih artinya masih nyangkut-nyangkut sedikit lah, seperti itu. Jadi bahasa Arab itu sama seperti orang Indonesia, ya, banyak sama seperti bahasa Indonesia. Kalau di Arab itu ada bahasa kitab, ya. Arab itu ada namanya bahasa kitab, ada namanya bahasa pasaran. Ada namanya bahasa pasaran. Kalau bahasa kitab itu yang termaktub di dalam Al-Quran, itu bahasa kitab. Kalau bahasa pasaran itu bahasa percakapan kita. Seperti misalnya pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jakarta, ente mau kemana? Nah, itu kan pakai bahasa pasaran, gitu kan? Atau lain sebagainya, itu namanya bahasa pasaran. Di Arab banyak seperti itu. Jadi nanti kita bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah nanti pergerakan haji ke Arab, ya. Jadi jangan sampai misalkan dengar orang Arab kok ngomongnya seperti itu, beda nggak seperti di Al-Quran. Itu memang bahasa pasaran mereka, ya, bahasa pasaran mereka. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa kitab. Kalau mereka pakai bahasa kitab akan sulit. Sama seperti kita diajari pakai bahasa Indonesia. Saya mau ke kamar mandi. Nah, itu kan bahasa kitabnya. Cuma kita kan sering ngomongnya, saya kamar mandi ya. Nah, masih seperti itu. Itu bahasa pasarannya. Saya ke kamar mandi dulu ya. Padahal bahasa Indonesia yang baik dan benarnya, saya izin dulu ya mau ke kamar mandi. Nah, itu. Saya izin mau ke kamar mandi. Kemudian bahasa pasarannya, ke kamar mandi dulu ya sebentar. Nah, itu bahasa pasaran. Nah, ini bahasa Arabnya. Jadi nanti kita akan pelajari gerakan-gerakan sholatnya. Nah, sebelum kita belajar gerakan sholat, yang penting kita bisa membedakan mana itu rukun. Orang biasanya salah di sini. Mana itu rukun, mana itu sunnah. Mana itu rukun, mana itu sunnah. Ketika kita sudah terbiasa, contoh, mohon maaf ya, kita sudah terbiasa sholat subuh pakai doa kunut. Ketika kita sholat subuh dengan imam yang tidak baca doa kunut, maka kita akan serta-merta berkata, ini nggak benar nih imamnya, saya harus sujud sahwi. Itu bukan. Jadi ini pentingnya kita memahami rukun dan sunnahnya. Jadi yang seperti itu sunnah atau rukun, ya. Nah, nanti kalau kita sudah paham rukun dan sunnah, maka kita akan paham kapan kita harus sujud sahwi. Nah, sujud kalau kelupaan itu kapan? Jadi tidak serta-merta imamnya salah baca surat sedikit kita sujud sahwi, imamnya tidak, gitu. Tidak seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu. Rukun sholat ini ada 13, ya. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama itu ada niat. Nah, tadi sudah dikatakan niatnya boleh diucapkan, boleh di dalam hati. Karena yang namanya niat itu adanya di hati, ya. Niat itu adanya di kolbun. Nah, niat itu adanya di kolbun. Kemudian yang kedua itu takbiratul ihram. Yang ketiga itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini penting nih, surat Al-Fatihah, ya. Kalau guru-guru saya zaman dulu waktu saya kecil, itu guru-guru saya itu mengajari kalau baca Al-Quran itu yang harus dilancarkan Al-Fatihahnya dulu. Bahkan belajar surat Al-Fatihah itu bisa sampai 2 bulan. Bisa sampai 2 bulan. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini adalah salah satu surat yang dibaca, bukan salah satu surat, ya, satu-satunya surat yang dibaca di setiap sholat. Di setiap rakaat sholat pasti kita jumpa surat Al-Fatihah. Dan manakala kita tidak baca surat Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Harus kita ulangi lagi. Nah, seperti itu, saking pentingnya Al-Fatihah. Kemudian yang keempat itu ada ruku. Kemudian yang kelima ada i'tidal, yaitu bangun dari ruku. Kemudian yang keenam, mohon maaf tulisannya agak jelek. Biasa nulis di komputer. I'tidal, kemudian
sujud. Kemudian yang ketujuh itu ada duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedelapan itu ada namanya sujud. Ini namanya duduk iftirash. Iftirashi. Kemudian 9. Yang ke-9 itu duduk tahiyat akhir. Atau duduk tawarruk namanya. Kemudian yang selanjutnya salam. Selanjutnya tertib. 3 lagi apa kira-kira? Jadi kuis. 3 lagi apa kira-kira? Yang belum. Ada niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, salam, tertib. Apa lagi? 3 lagi. Dari niat sudah, kemudian takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, salam, tertib. Apa 3 lagi? Ya? Ini sekalian jadi kuis gue ya. Apa 3 lagi? Yang pernah bapak-bapak pelajari. 3 lagi apa? Rukun salat kan ada 13. Membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang pakai Allahumma sholli ala Sayyidina, ada yang cuma pakai Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai Sayyidina. Sama saja sebenarnya. Karena Sayyid itu Sayyid itu artinya tuan, ya, tuan. Kalau dalam bahasa Inggris itu Mister gitu. Dalam bahasa Inggris Mister gitu. Salawat Nabi, kemudian apa lagi? 2 lagi? 2 lagi apa? 2 lagi? Kira-kira apa? Dari awal, dari niat, kemudian takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, habis ruku kan itidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, setelah itu salam. Tertib berarti dari awal sampai akhir itu berurutan. Salawat Nabi, kemudian baca apa lagi yang dibaca? Yang dibaca apa lagi? Yang dibaca apa lagi? 2 lagi? Kira-kira? Apa lagi 2 lagi? Niat sudah. Pertama kan niat, sudah niat. Kalau berdiri tidak termasuk ya berdiri ya. Kalau berdiri itu maksudnya syarat sahnya sholat. Berdiri. Kemudian takbiratul ihram udah Allahu Akbar. Apa? Apa kira-kira? Salam sudah. Membaca salawat Nabi, membaca surat Al-Fatihah. 2 lagi? Doa? Apa 2 lagi? Udah semuanya? Ada 2 lagi, kan ada 13. Apa 2 lagi kira-kira? Dari awal lagi niat, kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram sudah. Kemudian Al-Fatihah, ruku,
i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, salam, tertib, salawat Nabi. Tumaknina sudah termasuk di sini. Ruku dan tumaknina. Ini juga sama, i'tidal dan tumaknina. Sujud dan tumaknina. Apa dua lagi? Dua lagi apa? Belum ketemu. Jadi PR ya. Apa dua lagi kira-kira? Jadi biar jangan dari saya aja, dari bapak-bapak juga. Oh iya, itu kayaknya. Nah, jadi jangan dari saya saja. Biar kita hidup, biar kita aktif lah, sama-sama gitu kan. Dari saya ada, dari bapak-bapak juga ada. Ya. Baca tahiyat. Sudah ini tahiyat dan bacaannya. Salawat Nabi masuk. Jadi ini gerakan beserta bacaannya, gitu. Kalau tahiyat akhir kan cuma sampai sebelum salawat Nabi. Nah itu bacaan tahiyat akhir itu sampai sebelum salawat Nabi. Bacaan tahiyat itu. Jadi yang kita baca di tahiyat awal, itulah bacaan tahiyat. Kenapa ada bacaan tahiyat awal, ada bacaan tahiyat akhir? Kalau bacaan tahiyat akhir ditambah salawat Nabi. Sedangkan bacaan tahiyatnya itu cuma sampai yang kita baca di rakaat kedua. Nah itu. Doa terindah dari azab kubur itu masuknya sunnah. Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam. Apa dua lagi? PR ya, dua lagi PR ya. Dua lagi PR ya. Iya. Kalau nggak dikasih PR begini nantinya di pertemuan selanjutnya tidak hadir gitu kan. Jadi sengaja dijadikan PR biar minggu depan saya harus hadir lagi nih, pekan depan gitu kan. Saya tahu jawabannya. Nah gitu. Sama murid juga kan seperti itu kalau di sekolah ya. Oh iya, Pak gurunya ngasih PR seperti itu, berarti saya harus cari pekan depan saya masuk lagi, saya kasih tahu jawabannya. Nah, anak jadi semangat gitu kan. Nah, jadi ini 13 inilah yang dinamakan rukun sholat, kecuali dua yang belum ketahuan ya. Ini 13 ini rukun sholat yang tidak boleh ketinggalan. Kalau kita meninggalkan salah satunya, maka kita wajib sujud sahwi. Nah, berarti yang tidak ada di sini itu namanya sunnah. Namanya sunnah. Mau itu ada sujud tilawah atau ada doa doa kunut dan lain sebagainya, membaca doa iftitah, itu berarti sunnah. Kalau ada imamnya tidak baca doa iftitah, itu jangan dikatakan bid'ah. Itu namanya sunnah ya. Nah, itu namanya sunnah ya, dibaca tidak apa-apa, tidak dibaca pun nggak apa-apa gitu ya. Ini 13 rukun sholat, nanti dua laginya di pekan depan. Nah, ini sudah ya sampai sini ya. Nah, kita pelajari satu dulu, ini tentang takbiratul ihram. Nah ini penting nih, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ya, takbiratul ihram itu kan yang kita tahu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau kita belajar di waktu kecil itu kita tahunya laki-laki dan perempuan itu takbiratul ihramnya beda. Kalau laki-laki segini, kalau perempuan di sini. Ada yang begitu pemahamannya ya. Bahkan sampai sekarang pun ada yang seperti itu. Padahal takbiratul ihram mau yang di sini, mau yang di sini itu sama-sama boleh. Boleh dilakukan laki-laki, boleh dilakukan perempuan. Boleh. Laki-laki seperti ini pun boleh. Sama. Seperti ini juga boleh. Kenapa perempuan tidak boleh tinggi-tinggi? Perempuan boleh sebenarnya seperti ini. Tapi kenapa tidak boleh tinggi? Karena takut auratnya kelihatan. Nah itu sebenarnya cuma itu saja. Sebenarnya boleh perempuan sama seperti laki-laki tinggi seperti ini boleh. Tidak apa-apa. Jadi bukan bid'ah. Itu memang ada di kitabnya seperti itu. Boleh, gak apa-apa. Boleh seperti ini ke atas, boleh di bawah seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Boleh di atas seperti ini. Kalau di sini berarti ininya harus sejajar dengan pundak. Ya, jari tangan kita usahakan sejajar dengan pundak.
Tidak perlu dilihat seperti ini. Jangan-jangan sholatnya tidak sambil dilihat seperti ini, nggak usah. Jadi pakai perasaan aja. Sama seperti kita bawa motor atau bawa mobil, pakai feeling aja, ya, pakai feeling. Oh, dengan kecepatan seperti ini tidak ngebut. Oh, dengan kecepatan seperti ini masih batas wajar. Sama sholat juga. Ketika kita takbiratul ihram, tidak usah dilihatin tangannya. Sudah sejajar belum ya? Ada yang terlalu idealis sampai dilihat gitu kan tangannya, ini sudah sejajar belum? Jadi ya nengok. Jadi pakai feeling aja. Oh, ini sudah sejajar. Insya Allah sudah sejajar. Gitu kan, sudah sejajar. Jadi insya Allah sudah pas. Jadi ketika bapak-bapak sekalian melihat saudara tetangga samping kanannya, jamaah samping kanannya atau samping kirinya takbiratul ihramnya seperti ini, jangan disalahkan. Itu sudah betul, ya, sudah betul, ya. Laki-laki ataupun perempuan mau pakai seperti ini atau mau pakai seperti ini, itu betul. Kalau yang di atas berarti jempol kita, ibu jari kita ini sejajar dengan telinga. Kalau tidak bisa pakai feeling kena telinga, jadi kenakan telinga lah di sini, ya, dikenakan telinga di sini. Itu untuk takbiratul ihram. Nah, untuk hari ini kita sampai takbiratul ihram dulu ya, sampai takbiratul ihram. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan, boleh bertanya terlebih dahulu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, yang mau bertanya boleh. Iya. Iya betul. Nabi itu pada saat kapan sih pas Nabi ini kayak gini gitu. Iya. Nah itu pada saat ada yang melihat supaya pengetahuan lebih bertambah. Betul. Betul. Di hadis Nabi kan Nabi pernah bersabda ya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat, gitu kan. Para sahabat itu kan biasanya salatnya melihat baginda Nabi. Jadi salatnya dilihat, setelah dilihat timbul pertanyaan. Setelah itu baru sahabat bertanya, "Wahai Nabi, wahai baginda Nabi, kenapa gerakannya seperti itu?" Nah, maka Nabi akan menjawab, seperti ini. Memang Nabi kadangkala takbiratul ihramnya seperti ini, kadangkala takbiratul ihramnya seperti ini. Nah, itu memang sahabat dua-duanya pernah melihat seperti itu. Dan Nabi pun mengutarakan alasannya seperti itu. Jadi tidak ada alasan khusus lah. Tidak ada alasan khusus kenapa Nabi takbiratul ihramnya seperti itu. Yang penting dalam takbir itu kan berarti mengagungkan Allah ya. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Cara membesarkan Allahnya berarti kita mengangkat tangan, gitu kan. Makanya diterjemahkan di, mohon maaf, agama-agama lain itu angkat tangan ke atas gitu kan, angkat tangan ke atas gitu. Itu ya asal mulanya memang dari agama nenek moyangnya Nabi gitu kan. Memang Nabi tidak menghilangkan secara utuh, tapi diambil sedikit-sedikit gitu kan. Jadi yang awalnya menyembah berhala, menyembah patung itu seperti ini sambil nunduk kemudian berdiri lagi, akhirnya digunakan oleh Nabi untuk takbiratul ihram. Ya, digunakan Nabi untuk takbiratul ihram seperti ini dan seperti ini. Jangan sampai terlalu atas gitu kan. Kalau terlalu atas ya diterjemahkan oleh ulama Indonesia, kalau terlalu tinggi yang belum mandi kecium bau badannya gitu. Makanya tidak boleh terlalu tinggi. Kalau perempuan kan tadi kenapa tidak boleh terlalu tinggi? Khawatir auratnya kelihatan. Kalau laki-laki kita khawatir bau badannya kecium gitu. Jadi jamaah samping kita tidak khusyuk sholatnya. Nah seperti itu kira-kira. Boleh. Iya. Iya. Nanti belum. Belum. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Boleh silakan. Untuk imam yang masbuk atau imam yang ketinggalan, misalnya imam sudah baca suratan, selesai suratan terus dia baru datang, dia itu harus memaksakan menyelesaikan bacaan Al-Fatihah atau misalnya baru Ar-Rahmanir-Rahim tapi imam sudah rukuk, itu ikut rukuk saja atau memaksakan menyelesaikan Al-Fatihah? Betul. Sebenarnya itu ada beberapa pendapat ya. Kalau pendapat yang dari Imam Maliki
itu karena idealis ya, namanya Imam Malik itu idealis. Jadi sesuatu yang harus dilakukan tetap dilakukan, sesuatu yang tidak boleh ya tidak boleh gitu kan. Jadi kalau Imam Maliki itu teruskan Al-Fatihahmu, baru setelah itu ikut ruku sama imam. Yang penting kan kita sudah ikut imam lah, kita sudah ikut imam, sudah membersamai imam ketika imam masih berdiri gitu kan. Nah, ketika perkaranya imamnya sudah ruku, Al-Fatihah kita belum selesai, maka kita selesaikan Al-Fatihahnya. Nah, kalau Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali itu lebih luas lagi. Jadi ketika kita masbuk, ketika kita sudah berpikir pakai feeling kita, kayaknya kita tidak akan keburu nih baca surat Al-Fatihah. Ya, ada baiknya kita diam saja. Kita diam saja, kemudian nanti kita ruku sama-sama imam. Nah, seperti itu. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana. Mau meneruskan Al-Fatihahnya silakan, atau mau ikut yang 3 imam setelahnya, 5 imam yang lain, yaitu kita tidak baca apa-apa, kemudian ikut ruku. Nah, kan. Ya, tidak masalah, sama-sama tidak apa-apa. Karena keempat-empatnya ini adalah guru dan murid sama-sama ya, guru dan murid. Jadi empat-empatnya, 4 madhab itu memang saling berkaitan, ya saling berkaitan. Yang satu guru, yang 3-nya lagi adalah muridnya, gitu kan? Yang 3-nya lagi adalah muridnya. Jadi sama-sama satu pemahaman sebenarnya, sama-sama satu pemahaman. Jadi bukan berarti sang murid ini ingin membuat pemahaman baru, bukan. Cuma mereka ingin membuat bagaimana agar yang sudah mereka pelajari dari guru mereka itu tidak membebani kepada umat setelahnya. Jadi seperti itu. Jadi agar tidak membebani lah. Kalau misalkan guru mereka berkata seperti ini, kayaknya terlalu membebani itu. Jadi istihad mereka, pengambilan keputusan mereka, ya sudahlah, saya putuskan seperti ini saja, saya mengambil hukum seperti ini, insya Allah ini benar gitu kan. Jadi kalau yang namanya mengambil istihad itu kalau benar itu dapat 2 pahalanya. Kalaupun salah itu dapat 1, tetap ya dapat 1, ajrunnya dapat 1. Jadi bukan berarti istihadnya salah berarti dapat 0, enggak, tetap dapat 1 istihadnya walaupun salah. Nah, itu seperti itu. Silakan yang lain. Oh, cukup ya, sudah. Kita akhiri sama-sama kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.